Hai, kenalin nama aku Muhammad Rifani Hidayatullah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Dan di sini aku mau ceritain pengalaman bahagia aku yang dulunya seorang introvert, gak bisa ngomong di depan banyak orang, bahkan takut buat ngomong di depan banyak orang, berdiri aja tuh takut. Sehingga saat ini aku udah mengatasi itu semua dan kemampuan public speaking aku juga udah mulai bagus. Gimana ceritanya? Itu semua berawal dari aku kelas 7 SMP. Dulu aku dipilih oleh wali kelas aku buat jadi ketua kelas. Dan kenapa aku kok mau? Ya karena pada saat itu aku nurut-nurut aja sama omongan guru. Kalau guru aku ngomong ini, ya udah aku jalanin. Kalau ngomong itu, ya udah aku jalanin juga. Jadi pada saat itu aku emang nurut-nurut aja sama guru. Dan setelah aku iyain, berjalanlah kehidupan aku menjadi ketua kelas pada kelas 7 SMP itu. Satu saat, salah satu guru pada mata pelajaran matematika itu berhalangan hadir. Dan aku sebagai ketua kelas dipanggil oleh guru BP ke kantor buat dikasih tugas tersebut. Setelah aku dapat tugasnya, aku kembali ke kelas, diminta buat nyampein tugas-tugas itu ke teman-teman semua. Pada saat itu, kemampuan public speaking aku itu masih nol. Mental aku buat ngomong di depan banyak orang, bahkan teman-teman kelas sendiri itu masih kecil banget. Sehingga aku ambil spidol, aku tulis di papan tulis yang gede, tugas matematika bla 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 bla. Dan apa? Ya, benar. Teman-teman semua nggak ada yang melihat karena pada sibuk sama kegiatan mereka sendiri-sendiri. Yang cewek, ada yang gibah, yang laki-laki ada yang larian ke sana ke sini. Mungkin ada yang melihat, cuma ya cukup tahu gitu aja dan nggak ngerjain tugas tersebut. Yang ngerjain cuma aku sama satu temen cewek aku ini, dan notabene dia emang anak yang rajin. Setelah itu, karena jarak kelas aku sama kantor guru ini deket, dan satu saat kelas aku ini tuh rame, sehingga kepala sekolah itu kedengeran. Ya udah, kepala sekolah datang, ngetok pintu kelas dan nanya, ini nggak ada gurunya? Nggak ada pak, teman-teman jawab gitu. Pertanyaan kedua, terus nggak dikasih tugas? Dan teman-teman jawab kompak, nggak ada pak. Pada saat itu aku bingung dan cuma bisa diem, nggak bisa berkata-kata lagi karena aku sadar kalau aku itu salah. Aku nggak bisa nyampein informasi lebih jelas ke teman-teman semua dan cuma aku tulis di papan. Itu yang membuat aku menjadi oke, saat itu aku harus belajar public speaking biar aku bisa nyampein informasi lebih jelas ke teman-teman semua, biar nggak terjadi miskomunikasi lagi. Itu motivasi pertama aku. Motivasi kedua aku itu karena kakak aku. Kenapa? Karena kakak aku ini anak organisasi. Dia itu sering jadi ketua pada organisasi kampung ataupun sekolah. Contohnya itu menjadi ketua di organisasi event mini PPNU, ketua remaja masjid, dan masih banyak lagi. Dan yang namanya ketua pasti nggak lepas dari yang namanya sambutan kan. Di suatu acara diminta sambutan ataupun sosialisasi sama anggota-anggotanya. Dan aku lihat kemampuan berbicaranya itu cukup bagus banget. Dan itu motivasi kedua aku, kenapa aku mutusin harus belajar public speaking. Karena di masa yang akan datang, kemampuan berkomunikasi itu sangat diperlukan dalam dunia pekerjaan kan. Ya udah, aku ambil handphone, aku searching di YouTube, Google, cari informasi, cari tips gimana caranya buat belajar public speaking yang baik, biar kita itu nggak grogi kalau ngomong di depan banyak orang. Nah itu semua nggak luput dari usaha yang aku lakuin di sekolah juga. Waktu kelas 8 aku ikut organisasi OSIS, di mana yang menurut aku organisasi tersebut dapat ngembangin potensi aku buat belajar public speaking. Dan ya benar, pada saat itu pengalaman pertama aku buat ngomong di depan umum adalah menjadi seorang MC pada kegiatan sekolah. Ya emang karena itu pertama kalinya pasti tremor, pasti grogi, nervous itu ada. Bahkan aku megang mic sama cue card itu gini teman-teman. Karena itu masih pertama kali, wajar. Yang namanya pertama pasti masih ada buruk-buruknya lah. Sehingga pada kelas 9 itu udah mulai berkembang. Aku udah berani ngomong di depan banyak orang
udah berani ngejelasin materi di depan teman-teman sendiri, dan itu akhirnya berjalan terus sampai kelas 10. Dan kelas 10 aku ditunjuk menjadi ketua kelas lagi di SMA. Dan ya, ketika ada informasi ataupun tugas dari guru, aku bisa nyampein itu dengan jelas ke teman-teman semua, dan itu cukup bahagia buat aku karena aku udah berprogres dari SMP yang awalnya jadi anak yang nggak bisa ngomong, bukan nggak bisa ngomong ya, yang kemampuan public speakingnya itu 0, hingga saat ini tuh bisa ngomong di depan banyak orang. Lalu aku lanjutlah di kelas 11 SMA. Itu aku dicalonkan menjadi kandidat OSIS, dan aku terpilih menjadi wakil ketua OSIS pada saat itu. Dan saat itu juga aku menjadi ketua pelaksana dalam kegiatan MPLS di SMA. Karena aku ketua, aku pasti sambutan di depan adik-adik MPLS. Dan itu aku menyampaikan informasi, aku bersosialisasi, dan semua itu berjalan dengan lancar tanpa ada rasa grogi ataupun nervous, karena pengalaman yang dulu udah aku jadiin pelajaran di saat ini. Dan juga aku terpilih menjadi salah satu MC dari kegiatan sekolah juga. MC formal pernah, MC non formal juga pernah, dan itu terus berjalan hingga saat ini. Bahkan saat ini aku juga sedang ikut kompetensi MC yang diselenggarakan oleh IPB Bogor. Jadi teman-teman, kemampuan public speaking itu emang diperlukan banget. Apalagi di zaman sekarang ini itu komunikasi itu emang harus ditingkatkan ya. Dan mungkin itu aja teman-teman pengalaman bagi aku. Semoga teman-teman semua itu bisa termotivasi ya, dari yang awalnya itu takut buat ngomong di depan banyak orang. Setelah menonton video ini bisa dikuatkan lagi tekadnya buat belajar public speaking. Sekian dari aku, terima kasih udah menonton, dan bye-bye.